Sudah, jangan bicara lagi. Kiu, kamu tidak apa-apa? Ini salahmu sendiri, Tang Tang masih sangat muda. Dan polos, perkataannya tidak mungkin punya niat jahat. Lagi pula, selain aku, tidak ada yang bisa melindunginya. Lalu 7 tahun kita bersama. Berarti apa? Shan Jiqiao. Sudahlah, aku sudah bertunangan, jaga harga dirimu. Jangan menggangguku lagi, ayo kita pergi. Gunanzu, dulu, kamu berlutut di depan makam orang tuaku. Berjanji pada mereka, akan memberiku sebuah rumah, dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Sekarang mimpi indah itu telah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri, mungkin ini lebih baik. Aku tidak akan pernah lagi berharap padamu, bahkan sedikit pun. Dia sedang tidak mood. Antarkan sesuatu untuknya. Tinggal 2 hari lagi. Kita bisa memulai hidup baru. Halo, paket Anda, tolong ditandatangani. Terima kasih. Halo. Nona Shen. Hadiah kecil untukmu. Apakah kamu puas? Ini favoritku. Karya terakhir Master Liang. Bagaimana dia bisa tahu? Tuan Lu, karya Master Liang. Sudah langka di pasaran, apalagi ini karya terakhirnya. Sangat berharga. Ini terlalu mewah. Aku sengaja membelinya di lelang untukmu. Khusus untukmu. Tuan Lu, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan ini. Aku baru saja mengakhiri hubungan yang buruk. Kabar buruk tentangku di luar sana juga sangat tidak enak didengar. Anda benar-benar tidak perlu repot-repot seperti ini untukku. Hal-hal di masa lalu. Aku tidak peduli. Karena sudah memutuskan untuk membawamu ke keluarga Lu, ini semua adalah tanggung jawabku. Masih ada 2 hari, jika ada yang perlu ditambahkan. Atau, ada hal yang tidak nyaman untuk diurus. Hubungi aku kapan saja. Terima kasih. Tuan Lu, sepertinya sangat berbeda dengan kabar yang beredar. Ini. Kiu, ini untukmu. Namanya adalah keabadian, melambangkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Cinta yang abadi, seperti kita. Kalau begitu, saat kita menikah nanti, aku akan memakainya untuk menikahimu. Baik, janji. Kiu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja terlambat. Kamu tahu tidak, betapa sulitnya mendapatkan tiket pameran tema ini? Itu adalah pameran tema favoritku, dan hari ini adalah hari terakhir. Aku salah, aku benar-benar tahu salah, aku janji. Ini pertama kali, dan terakhir kali. Kedepannya, setiap keinginanmu akan kuingat di hati. Pasti akan kuwujudkan. Sungguh. Tentu saja. Lihat, ini adalah jimat yang khusus kuminta dari gunung, kedepannya. Selama kamu membawa ini mencariku, meski harus menempuh bahaya. Aku akan mewujudkannya. Perbaikan. Gunanzu, awalnya aku berpikir menggunakan jimat ini untuk membuatmu menikahiku. Tapi sekarang, sepertinya sudah tidak perlu lagi. Janjimu kembalikan padamu, sekaligus mengakhiri 7 tahun kita. Aku pergi, Fei. Wah, bukankah ini mantan pacarku? Kenapa? Mencari Gu untuk rujuk lagi?
kamu di sini pas sekali. Tolong sampaikan ini pada Gunan Zhou. Nona Shen, Gu sebentar lagi akan bertunangan. Aku menyarankanmu, jangan terus mengganggunya. Tipuan kecil seperti ini. Gu juga tidak akan rujuk denganmu. Kalung dan jimat yang kamu berikan padaku, sudah aku kembalikan padamu. Lain kali, sudahlah, tidak penting lagi. Gunan Zhou, kita akhirnya benar-benar berakhir. Kak Nanyo, aku lelah. Sekarang kita pulang. Ini jimat yang sengaja aku minta di gunung. Nanti, asalkan kamu bawa ini untuk mencariku, meski harus menghadapi bahaya. Aku akan membantumu mewujudkannya. Apa kamu tidak merasa dia sangat mirip dengan dirimu 7 tahun lalu? Aku sangat suka. Kamu tahu betapa pentingnya mereka bagiku. Kamu tidak berhak meminta maaf dariku. Sudah, jangan bicara lagi. Aku tidak pernah meragukan ketulusan. Tapi ketulusan bisa berubah dalam sekejap. Gunan Zhou, mulai sekarang, kita benar-benar berakhir. Selamat datang pulang, Nona Shen. Hadiah pertemuan yang aku siapkan untukmu. Apakah kamu puas? Hem. Sebenarnya, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Beberapa hari lagi, kita akan menjadi suami istri yang sah. Ini semua adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Kamu tidak apa-apa. Aku akan bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Bos Lu tidak pernah suka bersentuhan dengan orang lain. Kenapa dengan istri begitu berbeda? Sepertinya bos sangat memperhatikan istri. Malam ini adalah malam pertama kita, istri. Ayo bersulang, selamat atas lamaran Gu. Gu sudah punya banyak pacar, tapi soal wajah dan tubuh, tetap yang terbaik adalah Shen Zikyu. Kalau bukan karena triknya yang hebat, mana bisa bertahan di samping Gu begitu lama? Gu, aku minum terlalu banyak, hanya bercanda. Jangan serius. Kalian membicarakan Shen Zikyu. Dia benar-benar bisa menahan diri. Sudah berhari-hari. Tidak ada kabar sama sekali. Hei, di kantormu waktu itu, aku bertemu dengannya. Dia memberiku sebuah kotak, minta aku sampaikan padamu. Aku sudah menyuruhnya pergi. Kotak apa? Aku tidak tahu soal ini. Menurutku, 80% itu trik untuk mempertahankanmu. Kamu sudah mau bertunangan, dia masih saja mengganggu. Aku menyuruhnya untuk tidak mengganggumu lagi. Siapa suruh kau mengambil keputusan untukku? Lalu, sekarang harus bagaimana? Segera telepon dia, bilang dia punya waktu 30 menit. Untuk muncul di hadapanku, kalau tidak, acara pertunanganku dengan Lin Tang Tang tidak akan mengundangnya. Kamu terlihat agak gugup. Aku menerima telepon dulu. Tuan Xiao, ada keperluan apa? Nona Shen, Tuan Gu bilang. Kau harus sampai di tempat biasa dalam 30 menit, kalau tidak,
Acara pertunangannya, jangan harap kau hadir. Aku memang tidak berencana hadir. Kalau tidak ada urusan, aku tutup telepon dulu. Shen Zikyu, kau pikir dengan main-main seperti ini? Aku akan peduli padamu? Zikyu, bukankah kau bilang, malam ini waktunya untukku? Kau harus menepati janji. Shen Zikyu, siapa pria di sebelahmu itu? Aku tidak perlu melaporkan dengan siapa aku bersama. Begitu juga dengan pertunangan, perceraian, atau pernikahanmu. Tidak ada hubungannya denganku dan tidak perlu kau beritahu. Shen Zikyu, jangan terus menguji kesabaranku. Kalau terus begini, kau akan menyesal. Sejak aku memutuskan untuk menyerahkan barang itu padamu, aku sudah bersumpah tidak akan menyesal. Shen Zhiqiao. Sekarang kau belajar main-main seperti ini? Di mana barangnya? Ah, Tang Tang kebetulan melihatnya waktu itu. Katanya akan memberikannya padamu. Kerjamu bagus sekali. Aduh, Tuan Gu, jangan marah dulu. Kalau kau menerima pemberian Shen Zikyu, dia pasti akan mencari alasan untuk mendekatimu. Siapa yang tidak tahu? Dia tidak bisa hidup tanpa dirimu, Tuan Gu. Buat-buat alasan seperti ini, cuma ingin aku kembali padanya. Dengan perasaannya padaku, mana mungkin dia benar-benar meninggalkanku? Suasana malam pertama. Ternyata diganggu orang asing. Aku sedikit kesal, Nyonya Lu. Maafkan aku. Sudah, tidak usah bercanda. Jangan pernah minta maaf padaku. Gimana kalau ganti seperti ini? Hari ini kau terlalu lelah, istirahatlah lebih awal. Aku belum pernah bertemu orang yang begitu menghargaiku. Pria yang menghargai aku. Lu Jinghuai. Akankah kamu menjadi yang tepat? Buruk sekali ya, Gu Shao. Tang-tangmu. Masa bisa kabur? Kenapa belum datang juga? Dia pasti akan tepat waktu, Gu Shao. Dia sangat mencintaimu, mana tega membuatmu menunggu. Benar, Shen Zikyu. Kamu sangat mencintaiku. Pasti tidak akan tega melihatku bertunangan dengan orang lain. Kamu pasti akan datang. Ada apa, Gu Shao? Tidak ada. Datang. Shen Zhiqiao. Aku tahu kamu tidak akan tega meninggalkanku. Oh, kamu ja. Apa maksudmu, Gu Shao? Jangan. Orang yang kamu tunggu tadi bukan dia? Kakak Nanyo, ini salah ibuku. Katanya malam sebelum pertunangan tidak boleh bertemu. Aku sangat merindukanmu. Baru sehari saja. Aku terlalu mencintaimu. Lagi pula, ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Zikyu, ini untukmu. Namanya adalah keabadian. Melambangkan cinta yang setia dan tak berubah. Seperti kita. Nanti saat kita menikah, aku akan memakainya untuk menikah denganmu. Kenapa kalung ini ada padamu? Kakak Nanyo, kamu mau apa? Kamu bertemu Shen Zikyu, ya? Pai Kerala. Xiaoqi mengambilnya dari kotak Shenjiqiao.
Dia jelas-jelas bilang, akan memakai keabadian untuk menikah denganku. Kenapa dikembalikan? Kamu menyikiriku. Apalagi isi kotaknya? Kembalikan sekarang. Kakak Nanyo, aku bisa ganti kalung yang lain. Upacara sebentar lagi dimulai. Petalkin. Kakak Nanjo, Gunanjo. Shenshikyu, kamu tunggu saja. Nyonya. Ini mau apa? Sudah bangun? Tunggu sebentar, sarapan hampir siap. Silakan duduk. Ini semua aku yang siapkan sendiri, tidak tahu. Apakah sesuai dengan seleramu? Bagaimana bisa merepotkanmu sampai harus melakukannya sendiri? Karena aku sebentar lagi akan menikah masuk ke keluarga lu. Seharusnya aku menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik. Aku yang seharusnya merawatmu. Siapa yang buat aturan ini? Di sini. Istri itu untuk dilindungi dan disayang. Makan. Wanita memang terlahir untuk melayani pria. Untuk apa kamu bekerja? Tugas terbesarmu adalah merawatku dengan baik di rumah. Kenapa? Tidak sesuai selera? Aku hanya belum pernah diperlakukan seperti ini. Rasanya sangat tidak nyata. Mulai sekarang. Kamu akan terbiasa. Semua ketidakbahagiaanmu di masa lalu. Dan ketidaknyamanan. Akan hilang begitu saja. Mulai sekarang, kebahagiaanmu menjadi tanggung jawabku. Zikyu, ini daftar tamu undangan pernikahan kita. Coba kamu lihat. Gunanzo, Jika kamu tidak nyaman, aku bisa tidak mengundangnya. tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku hanya tidak ingin kamu tidak bahagia. Keluarga lu adalah grup keuangan nomor 1 di ibu kota, aku tahu. Pernikahan kita bukan sekadar pernikahan biasa. Tapi juga acara bisnis penting. Zikyu, kamu adalah istri Lu Jinghuai. Tidak perlu terlalu mengerti keadaan. Justru karena aku istri Lu Jinghuai. Harus lebih mengerti situasi. Ayah. Kamu masih berani pulang? Setiap hari tidak mengerjakan hal yang benar. Bahkan tidak pergi ke perusahaan. Memalukan. Lalu kenapa? Legipila kamu bosnya. Kamu tahu tidak? Para rubah tua di Dewan Direksi sudah mulai bergerak. Jika kamu terus seperti ini, bermalas-malasan, mereka tidak akan percaya. Untuk menyerahkan perusahaan ke tanganmu. Para rubah tua. Kamu segera bersiap-siap, pergi ke pernikahan keluarga Lu. Keluarga Lu adalah grup keuangan nomor 1 di ibu kota. Lebih banyak bergaul dengan orang-orang penting, jangan setiap hari menganggur. Keluarga Lu atau Yo, tidak tertarik. Parenti, kamu ingin membuatku mati marah ya? Jika kamu tidak pergi. Keluar dari keluarga Gu, aku tak butuh anak seperti kamu. Tidak tahu putri siapa yang bisa menikahi konglomerat ibu kota. Pemimpin nomor 1, sungguh iri, benar sekali. Shen Jiqiao, aku akan buat kamu menyesal telah cekcok denganku.
Persiapannya bagaimana? Jing Huai, aku sangat gugup. Yang datang hari ini semua orang terkenal dari berbagai daerah. Aku takut performaku buruk dan mempermalukanmu. Kamu kan istri Lu Jinghuai. Tak ada yang berani menertawakanmu. Oh ya, aku siapkan sesuatu untukmu. Tunggu sebentar. Kamu kok di sini? Cari-cari sampai ke sini, ternyata kamu masih belum bisa move on. Yang Master Gu, jangan sok penting. Masih ngotot, kamu sengaja pilih acara besar seperti ini. Yang sangat megah ini. Bukannya mau memaksaku berbaikan denganmu? Ah, Jangan macam-macam. Kamu tahu ini tempat apa? Menyusup tanpa undangan, bisa dibawa ke kantor polisi. Ikut aku. Nanti aku bilang ke keluarga lu kamu adalah pendampingku. lepaskan aku. Beresiko masuk ke sini. Sampai-sampai melukis untuk minta maaf, sekarang pasti senang ya? Selamat, tujuanmu tercapai. Kamu salah sangka, lukisan ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau bukan aku, siapa lagi yang dilukis? Tentu yang mencintaiku dan yang kucintai. Masih ngambek, Shen Hikyu. Kamu tidak punya latar belakang, juga tidak punya orang tua. Selain menempeliku, masih ada jalan lain? Kamu datang ke sini, kalau bukan cari aku, buat apa lagi? Kamu nempeliku 7 tahun, sekarang bilang tidak cinta, omong kosong. Seperti itu kamu percaya? Sepertinya dulu aku terlalu memanjakanmu. Sampai kamu lupa diri siapa. Jangan macam-macam, nanti kalau sampai di depan yang Master Lu, aku tidak bisa lindungi kamu, ikut aku. Aku yang macam-macam? Gunanzu, jangan lupa. Waktu itu kamu yang bilang mau nikahi wanita lain, sampai aku pergi. Sekarang mau aku ikut kamu, anggap aku apa? Pura-pura apa, berani datang ke sini, kan memang mau. Hasil seperti ini, ikut aku. Lepaskan. Orang dalam lukisan ini adalah Lu Jinghuai. Lu Jinghuai. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Jinghuai. Sejauh yang aku tahu, keluarga Gu tidak mungkin berani melawan keluarga Lu. Shen Jiqiu, kau berbohong. Jangan keterlaluan, kau hanya seorang gadis dari keluarga yang jatuh, tanpa ayah dan ibu. Mengapa keluarga Lu mau menerimamu? Kau hanya ingin aku memberimu status, bukan? Baiklah. Setelah pernikahan ini selesai, aku akan memberikannya padamu. Tidak masuk akal. Kalau diberi kesempatan, terima saja. Selagi aku masih bisa bicara baik-baik. Dengarkan aku, ikutlah denganku. Gunanzu, aku danmu tidak punya hubungan apa-apa. Aku tidak butuh status darimu. Dulu kau paling patuh padaku. Kenapa sekarang kau berubah seperti ini? Ya. 7 tahun cukup untuk mengubah segalanya. Dan melihat semuanya dengan jelas. Justru kau sama sekali tidak berubah. Selalu hanya menyukai orang yang patuh dan penurut. Seperti diriku yang bodoh 7 tahun lalu. Shen Jiqiu Parenti. Kalau kau ikut aku sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Jika tidak, kau akan menyesal nanti. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menghabiskan 7 tahun masa mudaku. Untukmu. Mari kita sambut mempelai pria dan wanita. Shen Jiqiu Parenti. Gunanzu, apa maumu datang ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku. Seperti yang kau lihat, aku akan menikah. Hari ini adalah hari bahagiaku dengan Zikyu.
Tuanku, jika kau datang untuk memberi selamat, aku menyambutmu. Tapi jika kau datang untuk mengacau, jangan salahkan aku. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kau hanya ingin membalas dendam, kan? Kau sengaja memintanya untuk berakting bersamamu, bukan? Aku beritahu, aku tidak akan tertipu. Siapa kau ini? Tidak aku, Lu Jinghuai. Harus mengorbankan pernikahanku untuk berakting bersamamu? Shen Ziqiu. Kau hanya ingin aku menyerah dan minta maaf, kan? Baiklah, pulanglah denganku. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Bangunlah, Gunanzu. Aku sudah menikah, suamiku adalah Lu Jinghuai. Pernikahan bukanlah mainan. Kau baru kenal pria ini berapa hari? Berani-beraninya kau bilang mau menikah dengannya. Ini bukan keputusan impulsif, aku sangat yakin. Yang ingin kunikahi adalah Lu Jinghuai. Aku mengerti. Kau hanya karena aku bilang, aku akan bertunangan dengan Lintang. Jadi kau balas dendam padaku, ya? Shen Ziqiu, beraninya kau menggunakan cara seperti ini untuk balas dendam padaku. Dengan siapa kau bertunangan, bukan urusanku. Dengan siapa aku menikah, bukan urusanmu. Sekarang, tolong tinggalkan pernikahanku. Seseorang, bawa dia pergi. Pergi, lepaskan aku. Shen Ziqiu, kau yakin mau membuatku marah? Sampai segitunya? Membuatmu marah, Gunanzu? Kau terlalu menganggap dirimu penting. Kau sudah tidak berarti apa-apa bagiku. Mana mungkin aku mengorbankan kebahagiaanku untuk seseorang yang tidak penting. Aku sama sekali tidak peduli padamu. Lu Jinghuai, ja? Kau pikir punya sedikit uang bisa sombong? Kau Kinol Ziqiu? Kau tahu kebiasaannya? Kau suka dia? Kau cinta dia? Berani-beraninya kau merebutnya dariku. Lalu kau? 7 tahun kita bersama, apa kau pernah benar-benar mengenalku? Tahu kesukaanku? Kau cinta aku? Tuanku benar. Banyak detail tentang Ziqiu. Mungkin belum sepenuhnya ku ketahui. Tapi, yang kuhargai adalah masa kini dan masa depannya. Aku rela dan percaya diri menghabiskan sisa hidupku untuk mencintainya sepenuhnya. Sedangkan kau punya banyak wanita di sekitarmu. Bahkan meninggalkan orang yang sudah menemanimu 7 tahun, bertunangan dengan orang lain. Bahkan tidak bisa fokus pada perasaanmu sendiri. Orang yang tidak mengerti arti ketulusan, apa haknya mempertanyakan orang lain? Ziqiu, pertunanganku dengan Lintang sudah dibatalkan. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Pulang bersamaku, ya? Tidak mungkin, Gunanzu. Aku sudah membuat pilihanku. Kamu mau bersama siapa? Atau tidak bersama siapa? Sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Keluarga Lu bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Suruh orang yang tidak berkepentingan pergi, jangan biarkan dia merusak momen kita. Baik. Bawa dia keluar. Pergi. Ziqiu. Aku tidak akan melepaskanmu, Ziqiu. Tuan Lu Jinghuai, Nona Shen Ziqiu, mulai hari ini, apakah kamu bersedia menjadi sandaran satu sama lain? Menggenggam tangan satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Sehat maupun sakit, saling mendukung. Tidak meninggalkan, tumbuh bersama? Aku bersedia. Ziqiu, aku punya kejutan untukmu. Buka dan lihat. Foto-foto ini, setelah keluarga bangkrut, rumah disita, mereka tidak pernah kembali. Aku pikir, aku tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Aku tahu. Kepergian orang tuamu selalu menjadi duri di hatimu. Jadi aku sengaja menyuruh orang mencarinya kembali. Simpanlah, sebagai kenangan. Terima kasih, Jinghuai. Aku juga punya hadiah untukmu.
Di lukisanmu, ternyata ada bayanganku. Mulai sekarang, hanya akan ada bayanganmu di lukisanku. Terima kasih, Zikyu. Aku tahu. Lukisanmu selalu indah. Kamu tahu, dulu aku suka melukis. Sekarang waktunya untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Baik. Hari ini bertemu banyak orang, pasti lelah, ya? Tidak lelah. Syukurlah. Aku ingat, malam ini masih ada hal penting yang belum dilakukan. Kamu pernah bilang, kau akan menikahiku dengan keabadian. Mengapa? Mengapa kau menikah dengan orang lain? Ini jimat yang kusengaja minta dari gunung, nanti. Selama kau bawa ini untuk mencariku, meski harus menembus gunung berapi. Atau menyelam ke laut api, akan kutolong kau. Kau bisa menggunakannya untuk membuatku menikahimu. Mengapa kau tidak menggunakannya? Mengapa mengembalikannya padaku? Mulai malam ini, kita adalah pasangan suami istri yang sah. Zikyu, ambilkan aku air. Ziqiao, Ada yang bisa kubantu, Tuan? Nona Shen sudah beberapa hari tidak pulang. pergi. Zikyu, katanya akan merawatku seumur hidup. Tapi tega meninggalkanku untuk menikah dengan orang lain. Nanyo. Hati-hati. Tunggu sebentar. Terima kasih sudah ada di sampingku, Zikyu. Aku harus merepotkanmu lagi. Sejak aku jatuh cinta padamu, tak pernah merasa itu merepotkan. Aku sudah memutuskan untuk merawatmu seumur hidup. Ataukah Lu Jinghuai si sakit-sakitan itu? Katanya dia kejam dan tak berperasaan. Bagaimana bisa kau? Lu Jinghuai kejam. Zikyu pasti akan menyesal menikah dengannya. Dia butuh aku untuk menyelamatkannya. Jah. Aku harus menyelamatkannya sekarang. Ini orang tuaku, baru pulang dari luar negeri. Ayah, ibu. Eneke Menen Tokyo? Cantik sekali. Ayo, duduklah di sini. Duduk. Jinghuai sejak kecil memang lemah. Terlalu buruk kau menikah dengannya. Ibu, bisa menikah dengan Jinghuai adalah keberuntunganku. Kau tidak membencinya, hanya saja dia. Aku akan mematahkan kakinya. Ayah dan ibu pulang agak terburu-buru. Jadi hanya membawa hadiah sederhana ini. Ini terlalu mewah. Jangan sungkan, kita sudah satu keluarga.
Melewatkan pernikahan kalian sebagai ibu. Aku sungguh merasa bersalah. Jinghuai bilang kalian sibuk, aku bisa mengerti. Kamu benar-benar anak yang baik, menyentuh hati. Aku dengar dari Jinghuai. Orang tuamu sudah meninggal. Kedepannya, aku dan ayahmu akan memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Terima kasih, Bu. Bagus sekali. Ada pameran lukisan maestro akhir-akhir ini. Mau lihat? Kalau kamu ingin jadi nyonya muda keluarga Gu, seharusnya lebih sering pergi minum dan bersosialisasi. Bukan setiap hari mengurusi lukisan jelek ini. Ada apa? Tidak mau pergi? Mau. Hanya saja. Kupikir aku tidak akan bisa melukis lagi. Di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Poshlu. Zikiu, ada urusan kerja yang harus kuselesaikan. Lihat-lihat dulu saja. Ya. Bos Lu, semuanya sudah disiapkan sesuai perintah Anda. Sudah siap. Nyonya pasti akan sangat senang melihatnya. Baik, ayo masuk. Baik. Lukisan ini. Hai bos, kemarin kamu bilang ada yang mau beli lukisanku. Tolong tanyakan, apakah dia masih mau lukisanku? Tentu mau, bos itu sudah bertanya berkali-kali. Jangan khawatir soal harga. Baik. Aku jual semuanya. Pacarku tidak suka aku melukis. Ziqiao. Ziqiu, dengarkan penjelasanku, hanya beberapa menit. Kimahan. Menurutku tidak ada yang perlu dibicarakan, lepaskan. Ziqiu, aku tahu. Kamu menikah dengan Lu Jinghuai, hanya untuk membuatku marah. Semua yang kamu berikan padaku, sudah kuterima. Lihat. Kamu pasti masih ingat jimat ini, kan? Ini pemberianku untukmu, janjiku tetap berlaku. Apapun yang kamu mau, akan kupenuhi. Asalkan kamu meninggalkannya, aku akan segera menikahimu. Aku tidak butuh. Jangan bohongi dirimu, aku tahu di hatimu selalu ada aku. Lu Jinghuai itu cuma orang sakit-sakitan. Kamu nikah sama dia harus merawatnya terus. Kalau nikah sama aku janji bakal rawat kamu. Setuju? Gunanzhou, diam kamu. Kamu sama sekali nggak ngerti apa-apa. Dia itu kejam, kamu bakal sengsara ikut dia. Jangan merusak hidupmu cuma demi balas dendam. Gunanzhou, yang kamu dengar cuma rumor. Aku lebih tahu siapa Jinghuai sebenarnya. Lebih baik darimu ribuan kali. Dia jauh lebih baik darimu. Pergi sekarang juga dari sini. Udah deh, aku tahu kamu masih cinta aku. Ayo ikut aku. Gunanzhou, kamu cari mati ya? Aku udah nikah, jaga sikap dan jangan muncul lagi di depanku. Shen Ziqiao. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau balik ke aku sekarang, masih bisa. Kalau enggak, nanti aku buang kamu, mau sembah-sembah pun. Enggak bakal gewe temenin. Biar aku yang urus. Gunanzhou. Ancaman dan trik kekanakanmu. Gak ngaruh sama aku. Kalau ketahuan ganggu Ziqiu lagi, aku gak bakal segan. Ayo, usir dia. Shen Ziqiu, ini belum beres. Kamu baik-baik aja? Nyonya, bos Lu baik banget sama kamu. Dia bangun galeri ini, cuma buat beliin lukisan ini. Lukisan ini juga buatmu.
Ini lukisan yang dulu terpaksa aku jual. Sebenarnya, aku yang beli lukisan itu beberapa tahun lalu. Jadi, waktu itu juga. Kita udah ada hubungan. Gimana? Suka? Ini lukisan favorit seumur hidupku. Aku pengen mulai melukis lagi. Apa yang kamu mau? Suami selalu dukung. Dulu aku kira cinta itu pengorbanan, sekarang aku baru sadar. Cinta sejati adalah membuat satu sama lain menjadi orang yang lebih baik. Lu Jinghuai, aku rasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Gu Shao, kenapa suasana hatimu tidak baik hari ini? Bagaimana kalau aku panggil Tang Tang untuk menemanimu? Ada apa, Gu Shao? Shen Jiqiao sudah menikah. Wanita itu, dia menikah? Justru bagus. Tidak perlu lagi mengganggumu. Ia tidak tahu siapa orang bodoh yang tidak tahu diri. Mengambil sepatu usang yang Gu Shao tidak mau. Meskipun aku tidak menginginkannya lagi, tidak berarti orang lain boleh memilikinya. Dia hanya bisa menjadi milikku. Gu Shao, untuk wanita itu, kamu marah sekali. Apakah itu perlu? Kamu ulangi lagi, siapa yang kamu sebut wanita murahan, Gu Shao? Ini semua yang kamu katakan padaku. Kamu bilang Shen Qiu punya banyak trik. Mungkin sudah dengan banyak pria. Time. Dia hanya pernah bersamaku. Dia bukan orang seperti yang kalian katakan. Siapa yang berani menghinanya lagi? Gu Shao, ini semua yang kamu katakan pada kami, kalau tidak. Bagaimana mungkin kami berani bercanda seperti ini? Aku. Iya, benar. Shen Qiu itu, sebenarnya seberapa hebat sih? Kami penasaran sudah lama. Coba sendiri saja, pasti tahu. Gu Shao rela? Apa yang tidak rela? Hanya seorang wanita. Lagi pula. Trik-trik Shen Qiu itu sudah bosan dimainkan. Ayo, pergi. Shen Jiqiao. Ternyata, aku pernah mengatakan hal seperti itu. Maafkan aku. Aku benar-benar brengsek, ini semua salahku. Jiqiao. Kembalilah ya. Tidak lihat jalan? Ingat, rawatlah dia dengan baik. Jangan seperti aku. Baru menyesal setelah kehilangan. Hila kau. Eo, tunggu sebentar. Kamu, apapun kesalahannya, ingatlah untuk memberinya satu kesempatan. Pergi kau gila. Sialan. Eo. Zhiqiu, aku sangat merindukanmu. Jiqiao. Kakak Nanyo, kamu sudah bangun. Minum air. Jiqiao. Kakak Nanyo, aku sudah mengingatkan. Berapa kali, penyakit lambungmu perlu dirawat dengan baik. Jangan selalu minum alkohol terlalu banyak. Menyakiti tubuhmu sendiri, aku akan sedih. Aku tahu, kamu akan kembali. Kakak Nanyo, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan tidak pernah menyalahkanmu. Aku tahu, kamu tidak tega meninggalkanku. Aku tahu. Sudah sampai kapan kamu masih memikirkan wanita itu? Kamu menganggapku sebagai apa? Kenapa kamu? Kakak Nanjo, sadarlah. Shen Qiu tidak akan kembali lagi. Dia sudah lama meninggalkanmu, sekarang yang menemanimu adalah aku. Urusanku, bukan urusanmu. Gunanjo. Setelah Shen Qiu meninggalkanmu, dia langsung menikah dengan grup keuangan nomor 1 di ibu kota. Dia bisa jadi apa?
Mungkin mereka berdua sudah berhubungan, wanita yang menipumu. Apa yang layak diingat? Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Diam. Kamu siapa? Berani menghina Zikyu. Zikyu bukan orang seperti itu. Pergi, keluar dari sini. Kamu memukulku karena wanita itu. Dulu kamu yang menolaknya, sekarang pura-pura sayang. Pergi. Zikyu, tunggu aku. Aku pasti akan merebutmu kembali. Bagaimana? Masih bisa dilihat? Cantik, keindahan di ujung pena, secantik dirimu. Sudah bertahun-tahun tidak melukis, tanganku agak kaku. Kamu harus percaya diri. Saat kuliah dulu, aku ingin menjadi pelukis, ingin mengadakan pameran lukisan sendiri. Tapi kemudian, Gunanzhou tidak suka. Aku berhenti melukis. Sekarang, baru mengambil kuas lagi. Mimpi ini mungkin sulit terwujud. Apa yang ingin kamu lakukan, tidak pernah terlambat. Mimpimu. Aku akan membantumu mewujudkannya. Tapi, mana mungkin semudah itu terwujud? Sebenarnya, aku sudah mulai mempersiapkan pameran tunggal untukmu. Aku, dengan kemampuanku sekarang, kalau mengadakan pameran, pasti akan ditertawakan orang. Jangan khawatir, aku sudah mengatur profesor dari Beijing Art untukmu. Memberimu pelatihan, dan aku sudah mengirimkan karyamu kepada Master Liang. Master Liang sangat mengapresiasinya. Benarkah? Master Liang adalah pelukis favoritku, aku selalu mengagumi karyanya. Tak kusangka bisa mendapat pengakuannya. Tentu benar, dan Master Liang mengatakan, dia akan hadir di pameranmu. Kamu harus persiapkan dengan baik. Jangan mengecewakannya. Terima kasih, Jing Huai. Aku pasti akan berusaha keras. Tidak akan mengecewakan kalian. Tuan dan Nyonya. Ada seseorang bernama Gunanzhou di pintu. Minta bertemu Nyonya. Keluarlah, aku ingin bertemu denganmu. Biarkan aku melihatmu sekali lagi. Gunanzhou ini benar-benar keterlaluan. Apa dia pikir Lu Jinghuai? Baik hati sampai tidak berani menyentuhnya? Jangan gegabah, Jing Huai. Aku akan jelaskan padanya. Aku hanya takut dia akan menyakitimu. Tenang saja, aku bukan lagi Shen Zikyu yang dulu. Yang bisa diperlakukan semena-mena. Percayalah padaku. Suruh dia masuk. Jah, Lu Jinghuai, kau pikir dengan mengurung Zikyu, kau bisa mendapatkan hatinya? Mimpi. Orang yang dicintainya selalu aku. Akhirnya kau mau menemuiku. Aku tahu. Kau masih peduli padaku. Gunanzhou, lihat baik-baik. Ini tempat apa? Siapa yang berani memberimu nyali untuk bertindak semaumu di sini? Aku tidak peduli. Yang kuperdulikan hanya kamu. Berikan aku kesempatan lagi ya. Dulu aku brengsek. Aku salah. Asalkan kamu kembali. Kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput. Gunanzhou, sekarang kamu bilang ini, buat apa lagi? Dulu aku memberikan semua cintaku padamu. Tapi kamu menginjak-injaknya seperti sampah. Sekarang aku sudah menikah, aku sangat bahagia. Sekarang kamu hanya membuatku jijik. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Pergi. Sudahlah, jangan cari masalah. Gunanzhou. Berani-beraninya mengganggu orangku di wilayahku. Kayaknya kamu gak mau hidup lagi. Lu Jinghuai, kamu pikir keluarga lu punya uang dan kuasa bisa semena-mena? Aku kasih tahu. Keluarga gu juga nggak kalah, kalau kamu berani. Ao Persing Sekre Fair dan Genku. Kayaknya kamu mau merasakan arti kata, tidak tahu malu. Aku datang hari ini untuk mengambil kembali milikku. Zikyu bukan benda yang bisa kamu rebut seenaknya. Dia adalah Lu Jinghuai. Harta yang kusayangi. Lu Jinghuai, lepaskan tanganmu. Lepaskan. Dia milikku, jangan sentuh dia. Pulang denganku ya. Aku tahu kamu masih peduli padaku, kamu masih mencintaiku, kan? Masa-masa sedih dan direndahkan dulu. Aku sama sekali gak mau mengingatnya.
Sekarang, Lu Jinghuai adalah suamiku yang sah. Dan kamu hanya sampah yang sudah kubuang. Ziqiao. Kamu masih peduli padaku. Semua yang kamu katakan bohong, kan? Kamu membohongiku. Gunanzhou, jangan membohongi diri sendiri lagi. Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa. Dulu aku belum mengerti mengganggu hal yang tidak baik. Mengganggu ketenangan keluarga. Ziqiao. Bagus. Terima kasih dorongan Guru Li, aku masih banyak kekurangan, kedepannya mohon bimbingannya. Besok aku datang lagi untuk kelas. Nona Shen meski sudah bertahun-tahun nggak melukis, bisa dilihat bakat dan kemampuannya masih ada. Kamu harus rajin berlatih, pasti bisa mengadakan pameran lukisan. Terima kasih, Guru Li. Rasanya menyenangkan bisa memegang kuas lagi. Yang paling penting adalah, ada Jinghuai yang selalu mendukungku di sampingku. Aku bisa mengejar mimpiku lagi. Ini bukan Nona Shen? Kamu juga datang melihat pameran lukisan? Aku dengar pameran hari ini ada banyak lukisan dari maestro ternama. Kamu ngerti nggak? Aku mau ngapain, itu urusanku sendiri. Lihatlah dirimu sekarang, meskipun kamu berdandan. Secantik dan sesuci apapun, tetap nggak bisa menyaingiku. Kakak Nanyo sudah bosan denganmu. Di hatinya hanya ada aku. Kalau dia benar-benar mencintaimu, kamu nggak akan berani mengklaim hak di depanku. Hubunganku dengan kakak Nanyo sangat baik. Nggak usah Nona Shen repot-repot memikirkannya. Orang yang benar-benar dicintai nggak akan seperti kamu, selalu cemas dan ragu. Kamu jangan asal ngomong. Aku juga nggak harus membuktikan apa-apa. Aku cuma takut kamu akan mengganggu kakak Nanyo lagi. Lagi pula kamu sudah mengganggunya selama 7 tahun, berakhir dengan ditinggalkan. Pasti nggak rela, kan? Aku malah seneng banget bisa lepas dari orang brengsek seperti kamu. Masa iya aku akan mengganggu lagi? Justru kamu, Nona Lin. Sebaiknya jaga baik-baik hubungan kalian, jangan sampai nanti berakhir seperti kami. Kamu. Shen Ziqiao, aku sekarang bisa langsung menikah denganmu. Kamu benar-benar nggak bisa diusir ya? Shen Ziqiao. Kamu cuma pengen status kan? Aku bisa langsung membawamu menikah, kita nikah ya? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Gunanzhou, kamu pikir semua wanita di dunia pengen menikah denganmu? Kamu terlalu berlebihan menganggap dirimu. Ikut sama Lu Jinghuai, ada baiknya apa? Ikut dia, cepat atau lambat kamu akan terluka. Setelah menikah dengannya, aku baru tahu apa itu cinta sejati. Dulu aku buta, sampai bisa menyukaimu. Sekarang aku sangat bahagia. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Shen Ziqiao, aku pasti akan membuatmu kembali ke sampingku. Aku nggak akan menyerah. Kakak Nanyo, sudah lama nggak ketemu. Aku sudah merindukanmu, kita. Aku tidak sedang mood untuk membicarakan ini. Kakak Nanyo, kamu masih punya aku. Aku sangat mencintaimu, tolong jangan pedulikan dia lagi ya. Selamat datang, Master Liang, di pameran lukisanku. Silakan masuk. Ini adalah karya utama pameran lukisanku kali ini. Namanya adalah Keluar dari Kepompong. Ini melambangkan perjalananku selama beberapa tahun terakhir, dari penderitaan masa lalu, kebingungan, hingga kelahiran kembali dan mekar saat ini. Kenapa dulu tidak menyadari? Shen Ziqiao ternyata sangat memesona. Dia yang dulu hanya mengikutiku. Shen Ziqiao yang selalu berusaha menyenangkanku, sudah mati. Beberapa hari tidak bertemu, sudah jadi lebih hebat ya, sampai bisa mengadakan pameran lukisan pribadi. Sekarang aku tahu kenapa tidak mau pulang bersamaku, ternyata sudah meraih dukungan keluarga Lu, jadi memandang rendah keluarga Gu. Gunanzhou, jika kamu datang untuk melihat pameran, aku menyambutmu. Tapi jika kamu sakit dan butuh dokter, silahkan panggil ambulans. Maaf, Master Liang, lukisan Keluar dari Kepompong ini, seperti namanya, melambangkan kekuatan. Untuk menembus batas diri, aku berharap melalui karya ini dapat memberikan kekuatan bagi lebih banyak orang yang sedang dalam kesulitan. Karya yang bahkan anak kecil bisa melukisnya. Kamu malah bangga. Menurutku kamu hanya membual. Tuan, jika kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku. Apa yang kukatakan salah? Kalau bukan karena Lu Jinghuai yang mendukungmu di belakang layar, mana mungkin kamu bisa mengadakan pameran lukisan pribadi? Kamu pikir kamu benar-benar punya kemampuan itu? Semua hanya karena dukungan Lu Jinghuai yang mengeluarkan banyak uang. Ya, Jinghuai memang sangat mendukungku. Tapi karyaku
Semua adalah hasil usahaku sendiri. Gunanzo, selama 7 tahun kita bersama, kamu tidak pernah tahu apa yang benar-benar kusukai. Dan tidak pernah benar-benar memahamiku. Sekarang, aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Segera keluar dari sini. Kelihatannya kamu sudah lupa diri karena punya sosok kaya. Sampai lupa siapa dirimu sebenarnya. Gaya melukis Nona Shen sangat hidup. Tidak membutuhkan dukungan siapapun. Sungguh konyol, kapan karya plagiat? Bisa dianggap layak, Shen Zikyu. Kamu benar-benar berani memakai karya orang lain untuk pameran seni. Tidak takut ketahuan? Plagiat, apa maksudnya? Semua karya di pameran hari ini milik Nona Shen adalah hasil plagiat. Dan yang asli adalah aku, Lin Tangtang. Tidak mungkin berani memakai karya plagiat untuk pameran? Sulit dikatakan, demi uang dan ketenaran. Orang seperti apapun ada. Kamu bilang kamu yang asli? Ada buktinya? Master Liang, ini portofolio karyaku. Kamu yang berpengalaman pasti langsung tahu siapa yang plagiat. Dan siapa yang asli. Gaya dan desain lukisan ini memang sama persis dengan yang dipamerkan. Shen Zhiqiu, hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka. Lihat bagaimana kamu. Melawengku, Shen Zhiqiu. Meskipun kamu belajar melukis di universitas, tapi sudah bertahun-tahun tidak memegang kuas, mana mungkin bisa mengadakan pameran? Hari ini aku baru tahu, selama punya uang, plagiat pun bisa terkenal. Sungguh memalukan. Nona Shen, tidak mau menjelaskan? Sebagai korban fitnah, aku tidak perlu menjelaskan. Justru si penuduh ini harus memberikan bukti yang lebih kuat. Kakak Nanyo bisa menjadi saksiku. Lukisan ini kami buat bersama. Kakak Nanyo memberiku banyak inspirasi. Shen Zhiqiu, karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku. Aku bisa bersaksi, lukisan ini semua adalah karya tangan Lin Tangtang. Memang kau, Gunanzo, kapanpun tidak pernah berpihak padaku. Orang ini berani memakai karya plagiat untuk pameran. Sungguh memalukan bagi seniman seperti kami. Semuanya karena Nona Lin bilang karya ini adalah orisinalnya. Lebih baik Nona Lin menjelaskan konsep dan inspirasi di balik karya ini. Nona Lin, silakan. Kenapa Nona Lin tidak mengenal lukisannya sendiri? Bahkan tidak berani naik panggung. Atau karya ini bukan buatanmu? Kamu hanya berbohong. Aku hanya sedikit gugup. Baik, karena Nona Lin bersikeras mengklaim karya-karya ini sebagai orisinalnya, asalkan kamu bisa menjelaskan makna dari karya-karya ini, aku akan langsung menutup pameran dan meminta maaf padamu. Langit berbintang ini. Kulihat dalam mimpiku, kupu-kupu ini berasal dari adalah karya dari pameran ini. Dan juga yang paling banyak mendapat perhatian. Nona Lin tidak begitu mengenal lukisannya sendiri ya? Penjelasannya seperti apa sih? Tidak ada tingkat profesionalisme. Sama sekali. Malah bilang Nona Shen menjiplak, menurutku. Mereka yang memfitnah Nona Shen, lebih tepatnya. Shen Zhiqiu, kamu sengaja membuat malu. Jelas-jelas Nona Lin yang memfitnahku duluan, aku hanya membela diri saja. Nona Lin masih ada yang mau dikatakan? Apa hanya dengan sebuah portofolio yang tidak jelas asalnya bisa membuktikan aku menjiplak? Kakak Nanyo, kamu hanya diam saja melihat orang lain menggangguku? Lukisan-lukisan ini memang karyaku. Shen Zhiqiu yang menjiplak karyaku. Karena kamu tidak mau mengaku. Kapan lukisan ini selesai dibuat? 3 bulan lalu. Mari lihat foto ini, diambil saat aku menyelesaikan karya. Ini, waktunya sudah 2 tahun lalu. Pasti Nona Shen yang orisinal, mana mungkin menjiplak. Lebih awal dari waktu orisinalnya. Berani menggunakan cara seperti ini untuk memfitnah orang, tidak tahu malu. Aku salah bicara tadi, 2 tahun 3 bulan lalu. Saat itu, kamu baru saja masuk universitas kan? Sudah bisa menciptakan lukisan dengan suasana seperti ini, aku harus
memanggilmu jenius. Dengan kemampuan seperti ini, pasti sudah menjadi pelukis terkenal sejak lama. Aku Lintang Tang, jangan pikir dengan menemukan. Portofolio yang kutinggalkan di keluarga Gu bisa kamu ambil. Menjadi orang milikmu direbut juga tidak berguna. Kokak Nanjo. Dan kamu, Gunan Zhou. Kalian berdua bekerja sama mengacau di pameranku. Kira aku Shen Zikyu, orang yang mudah diganggu? Ayo, bawa mereka berdua keluar. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini, Shen Zikyu. Lepaskan aku, kamu jahat. Lepaskan aku. Sangat pantas mendapatkan hukuman. Nona Shen, maaf, aku salah paham padamu. Tidak apa-apa, Master Liang bisa datang. Aku sudah sangat senang, ini hanya sedikit insiden hari ini. Semoga tidak mengganggu Master Liang menikmati lukisan. Ternyata pandangan Tuan Lu tentang orang tidak salah. Nona Shen tidak hanya berbakat, tapi juga sangat berkelas. Aku juga sangat mengagumi kemampuanmu. Untuk menebus permintaan maafku, tidak tahu. Apakah Nona Shen bersedia menjadi murid terakhirku, Liang? Benarkah? Aku sangat terhormat. Sangat bagus. Master Liang, aku akan segera mengadakan pameran lukisan berikutnya, nanti akan mengundangmu lagi. Baik, sepakat. Hati-hati di jalan. Kamu masih di sini? Keluar. Zikyu, aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Berikan aku kesempatan lagi, boleh tidak? Aku tahu. Tadi di pameran lukisan, aku salah. Aku seharusnya tidak membantu Lintang Tang. Bersama-sama memfitnahmu. Aku hanya marah. Marah karena kamu terlalu kejam padaku. Menurutku, di antara kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu mau membantu siapa, tidak membantu siapa. Itu terserah kamu. Aku tidak peduli. Kamu bilang aku kejam. Lebih baik kamu pikirkan, selama 7 tahun ini bagaimana kamu memperlakukanku. Di masa depan. Tolong jangan muncul lagi di hadapanku. Zhiqiao. Aku tahu salah, apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Dulu, aku tidak tahu menghargai. Tadi aku hanya ingin memberimu pelajaran. Kembalilah padaku, aku memohon padamu. Gunan Zhou. Sekarang kamu mengatakan ini, selain membuatku merasa lucu. Apalagi artinya? Selama 7 tahun ini, aku menaruh semua harga diriku, mimpiku, dan semua harapan untuk masa depan padamu. Tapi kamu, bagaimana kamu dengan begitu mudahnya menginjak-injaknya? Kamu membuatku merasa pengorbananku selama 7 tahun ini murahan seperti lelucon. Istri. Aku datang menjemputmu pulang. Perlu ku bantu urus? Cuma anjing liar di pinggir jalan, jangan sampai mempengaruhi mood kita. Ayo, pulang. Keluarga Gu terus-menerus menguji kesabaranku. Kali ini, mereka harus membayar konsekuensinya. Boss Liu, Max Sarenda. Apakah kita akan menyerang keluarga Gu? Tepat. Segera atur semuanya. Gunakan semua sumber daya untuk menekan bisnis keluarga Gu. Aku akan membuat mereka tahu. Apa akibatnya berani mengganggu orangnya Lu Jinghuai. Take Boss Liu. Aku segera mengatur. Aku menyuruhmu menjalin hubungan baik dengan keluarga Lu, malah kau berani menyinggung Lu Jinghuai. Kau tahu situasi di luar seperti apa sekarang? Keluarga Lu sudah mulai menekan semua bisnis keluarga Gu. Aku hanya ingin merebut kembali wanita yang seharusnya milikku. Shen Zikyu adalah milikku. Berani-beraninya kau merebut wanita dari Lu Shao. Kau ingin menghancurkan keluarga Gu? Perusahaan hampir bangkrut, masih memikirkan wanita itu. Shen Zikyu harus jadi milikku. Bahkan jika keluarga Gu bangkrut, aku akan merebutnya kembali. Tegar Tengkak. Mulai hari ini,
Kau keluar dari perusahaan dan keluarga Gu. Aku tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Wah, ini bukan Gu Shao? Minum sendirian? Aku carikan kau cewek buat main, pergi. Jangan ganggu aku. Memanggilmu Gu Shao itu menghargaimu, jangan sok. Anggap diri penting. Kalau masih ganggu, jangan salahkan aku. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kau akan berbuat tidak sopan padaku. Siapa yang tidak tahu kau, Gunan Zhou? Sudah menyinggung Lu Jinghuai? Dengan apa kau masih bisa sombong di sini? Lepaskan aku. Padahal Lu Jinghuai itu, yang mulai menggangguku. Dia yang merebut wanitaku. Sekarang bahkan merebut bisnis keluargaku. Kau benar-benar tidak tahu diri, berani melawan keluarga Lu. Siapa yang tidak tahu Lu Jinghuai adalah pemimpin grup keuangan nomor 1 di ibu kota, melawannya. Sama saja bunuh diri. Dulu, hanya Shen Ziqiu yang bodoh itu, yang mau mengikuti kemanapun kau pergi dan selalu menurutimu. Sekarang dia sudah naik kelas, sementara kau hanya seperti anjing terlantar, tidak berarti sama sekali. Hahaha. Shen Ziqiu hanya milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya dariku. Kalian brengsek. Aku sudah lama tidak suka padamu hari ini. Akan kuhabisi kamu. Pergi. Ziqiu, aku sangat merindukanmu. Kapan kamu kembali? Ziqiu. Bros ini sangat familiar. Tidak ingin lagi disiksa oleh tubuh yang sakit ini. Lebih baik akhiri saja semuanya. Apa yang kamu lakukan? Hidup sangat berharga, bagaimana bisa kamu menyerah? Begitu saja. Aku disiksa oleh rasa sakit setiap hari. Tidak menemukan arti hidup. Hidup juga merupakan siksaan. Banyak orang ingin hidup, tapi tidak punya kesempatan. Tapi kamu malah ingin mati. Ini tidak menghargai kehidupan. Batuk-batuk. Terima kasih. Sebenarnya, aku juga tidak benar-benar punya keberanian untuk mati. Ibuku sudah tidak ada sejak aku kecil, ayahku juga jatuh sakit karena perusahaan bangkrut. Aku lebih menderita darimu. Tapi aku tidak pernah menyerah. Kamu hanya sakit, asal mau bekerja sama. Pasti akan membaik. Baik, terima kasih. Nah, begitu dong. Selama hidup, pasti ada harapan. Semangat. Jinghuai. Ternyata sudah sejak lama. Kita sudah kenal. Ada apa? Tidak enak badan? Jinghuai. Waktu itu, kamu sudah menyukaiku, kan? Kalau tidak, mana mungkin aku akan menikah dengan keluarga Shen? Tapi, tidak bisa mencegah kebangkrutan keluarga Shen. Juga tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Membuatmu menderita. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Sekarang, aku sangat bersyukur, sangat bahagia.
Semuanya sudah berlalu. Kamu memberiku kehidupan kedua. Membuatku menemukan makna hidup. Sayang, di kehidupan ini, jangan pernah kita berpisah, ya? Baik. Ayo kita berjanji, siapa yang ingkar janji, dia anak anjing. Tanda seperti ini. Belum cukup dalam. Baru sekarang cukup. Lihatlah perusahaanku sekarang, sahamnya jatuh seperti kertas bekas. Semua proyek macet, Bos Gu. Kerugian yang kau timbulkan, bagaimana kau akan bertanggung jawab? Dua pemegang saham, tolong tenang dulu. Beri aku sedikit waktu lagi, aku pasti akan menemukan. Yesenia. Waktu, berapa banyak waktu yang kita punya? Bank menagih utang, mitra memutus kontrak, jika ditunda lagi. Kita semua akan bangkrut. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ini cuma masalah investasi, aku yang urus. Perusahaan Gu, pasti bisa aku selamatkan. Camel. Ayah. Cepat panggil ambulans. Ayah, kau baik-baik saja? Gunonjo Xiaoqi. Bisakah kau meminjamkan aku uang? Apa? Tuan Gu, aku tidak dengar. Bisakah kau bicara lebih keras? Xiaoqi. Aku sangat butuh uang sekarang. Bisakah kau meminjamkanku? Aku janji, pasti akan mengembalikannya. Tuan Gu yang dulu begitu angkuh. Bagaimana bisa terpuruk seperti ini? Perusahaan Gu sedang dalam kesulitan, ayahku juga dirawat di rumah sakit. Aku benar-benar butuh uang, bisakah kau? Siapa yang tidak tahu, keluarga Gu sebentar lagi hancur. Meminjamkan uang padamu sekarang, sama saja dengan membuangnya. Aku akan mengembalikannya. Bukan aku tidak mau membantumu. Lu Jinghuai sudah memberitahu sebelumnya. Sekarang siapapun yang membantumu, berarti melawan keluarga Lu. Aku tidak sebodoh kamu, berani melawan keluarga Lu. Bukankah kita sahabat terbaik? Tolong bantu aku. Aku akan mengembalikannya. Hanya sekali ini. Siapa yang sahabat terbaik denganmu? Untuk seorang wanita, sampai rumah tangga hancur. Lebih baik kau memohon. Pada Shen Qiu si bodoh itu, mungkin. Dia mau membantumu. Xiao. Aku ingin bicara denganmu. Gunanzo, sudah kubilang. Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Jangan cari aku lagi. Ziqiu, sekarang grup Gu sedang diambang kebangkrutan. Aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Tolong bantu aku ya. Urusanmu bukan urusanku. Dulu aku yang salah. Tolong lihat perasaan kita selama 7 tahun ini. Bantu aku sekali lagi ya. Gunanzo. Jalan ini kamu yang pilih sendiri. Semua konsekuensinya harus kamu tanggung sendiri. Jangan cari aku lagi setelah ini. Keluar. Xiao, Satpam. lepaskan aku. Sepertinya masalah grup Gu tidak membuatmu belajar. Lu Jinghuai, dasar pengecut. Kalau kamu berani, hadapi aku. Urusan kita berdua. Apa hubungannya dengan grup Gu? Baiklah. Kalau begitu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Bawa dia keluar dan beri pelajaran yang baik. Lepaskan aku. Xiao. Jinghuai. Aku dan Gunanzo sudah benar-benar berakhir. Dendam masa lalu harus diakhiri sekarang. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah dalam urusan kita. Baik, aku dengar kata-katamu. Halo, sayang. Sayang, bagaimana hari ini sibuknya? Lukisannya lancar? Iya, sudah selesai. Profesor bilang aku banyak kemajuan. Sayang, kapan kamu datang? Aku sibuk hari ini, tidak bisa pergi. Tapi aku sudah menyuruh sopir menjemputmu, sebentar lagi sampai. Tunggu sebentar di depan. Baik, aku tunggu di rumah. Hari ini aku masak. Setiap favoritmu, ya? Baik, terima kasih, sayang.
Hello, Nyonya. Silakan naik. Kamu sopir baru? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ah, betul. Hari ini baru mulai kerja. Boss Lu menu recommend jemput Nyonya pulang. Silakan. Kenapa baunya aneh? Buka jendela biar udara segar. Kamu siapa? Mau bawa aku kemana? Buka pintu. Siapa yang mengirimmu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Nona Shen, terima uang, selesaikan masalah. Jangan banyak tanya. Nanti sampai tempat, kamu akan tahu. Humph. Kamu sudah bangun. Tak disangka obat ini efeknya sangat bagus. Bahkan membuatmu tidur begitu lama. Shen Zikyu, kamu tidak menyangka. Kamu juga akan mengalami hari seperti ini, kan? Lin Tangtang, apa yang kamu inginkan dengan mengikatku di sini? Sebenarnya, aku yang harus menanyakan itu padamu. Kamu menggoda Lu Jinghuai di satu sisi. Di sisi lain, kamu memonopoli Gunanzhou. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu senang melihat dua pria berkeliaran di antara kamu? Kamu merasa sangat bangga. Aku sudah tidak ada hubungannya dengan Gunanzhou. Dia yang terus-menerus mengganggu. Apa hubungannya denganku? Kamu berbohong. Di mana istriku? Tuan, istri belum kembali. Apa? Bukankah aku sudah mengirim sopir untuk menjemputnya? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bos Lu, apakah perlu saya menghubungi sopir? Selidiki semua CCTV di kota ini dalam 20 menit. Aku perlu tahu keberadaan istriku. Baik. Lihatlah wajahmu yang menyedihkan ini. Dengan wajah ini, kamu memutar dua pria sesukamu, kan? Lin Tangtang, tenanglah. Tapi, akulah yang paling polos dan cantik. Kakak Nanyo bilang dia paling menyukai wajah polosku. Dia bilang akan menyayangiku seumur hidup. Dia bilang akan menikahiku menjadi Nyonya Gu. Ini urusan kalian berdua. Kamu mengikatku di sini, tidak takut masuk penjara? Benar-benar gila. Aku sudah lama gila. Gunanzhou meninggalkanku. Aku juga dikeluarkan dari sekolah karena plagiat. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Semua ini berkat kamu. Ini semua salahmu sendiri. Kamu yang memfitnahku. Kamu juga yang terus mengganggu orang yang tidak mencintaimu. Apa hubungannya denganku? Kamu bohong. Kalau bukan karena kamu yang terus mengganggu. Aku sudah lama menikah dengan Gunanzhou. Aku sudah lama menjadi Nyonya Gu. Mengapa sekarang kamu begitu bahagia? Sementara aku tidak punya apa-apa. Ini tidak adil. Dulu dia putus denganku karena kamu. Kamu tidak jadi Nyonya Gu karena dia sama sekali tidak mencintaimu. Bukan karena aku. Berdasarkan apa kamu menyalahkanku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu main-main, menggantungkan Gunanzhou. Bukankah dia menyukaimu? Kalau begitu, biarkan dia melihat. Wanita yang selalu dia pikirkan, betapa genitnya dipelukan orang lain.
Apakah kamu ada yang terluka? Ini salahku, aku terlambat datang. Jinghuai, akhirnya kamu datang. Jangan nangis, Aku sangat takut. aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Mengapa? Mengapa semua orang memihakmu? Aku sebenarnya kurang di mana dibandingkanmu. Sepertinya, aku terlalu baik padamu. Kamu menjiplak saja sudah keterlaluan, berani menyentuh orangku. Sepertinya kamu tidak ingin hidup. Aku memang tidak punya apa-apa. Aku tidak takut mati. Kalau berani, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan Shenjikyu. Panggil orang. Tidak perlu merepotkan orang-orang bos Lu. Zikyu. Kenapa kamu begitu bodoh? Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, untuk apa kamu menyelamatkannya? Dia masih muda. Seperti aku waktu kecil. Untuk seorang pria yang tidak mencintainya, rela mati. Ketika dia bertemu orang yang benar-benar mencintainya, dia akan mencintai dirinya sendiri, seperti aku bertemu denganmu. Bodoh. Jangan sok suci di sini. Aku tidak butuh belas kasihanmu, kamu pikir dengan melakukan ini. Aku akan berterima kasih padamu. Aku menjadi seperti ini sekarang, semua karena kamu. Lintang Tang, setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Gunanzhou bisa meninggalkanku dan bersamamu. Dia juga bisa meninggalkanmu dan bersama orang lain. Hanya masalah waktu saja. Diam. Tidak mungkin. Kalau bukan karena kamu, kami berdua sudah menikah. Semua karena kamu. Ya, semua karena kamu. Kamu sekarang menyerahkan diri. Masih ada kesempatan untuk memulai hidup baru. Lagi pula kamu masih muda. Tidak mungkin, aku tidak akan menyerahkan diri. Tidak mungkin. Benar? Asalkan aku membunuhmu, aku tidak perlu menyerahkan diri. Aku akan membunuhmu. Lin Tong Tong. Mungkin ini adalah balasanku. Untuk kebodohanku di masa lalu, untuk luka yang kuberikan padamu. Balasan yang seharusnya. Lintang Tang sudah ditangkap. Dia diduga melakukan penculikan dan percobaan pembunuhan. Mungkin seumur hidupnya akan dihabiskan di penjara. Aku juga minta maaf padanya. Karena ketidaktegasku, dia terpaksa mengambil jalan ekstrim itu. Berakhir seperti ini. Bagaimanapun juga, kakimu terluka karena aku. Tenang, aku akan merawatmu dengan baik. Boss Lu, bisakah aku berbicara berdua dengannya? Jika dulu, aku pasti akan mati-matian. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikatmu di sisiku. Tapi sekarang, aku sudah mengerti. Mungkin orang yang bisa memberimu kebahagiaan. Bukanlah aku.
Aku tidak bermaksud untuk rujuk denganmu, jangan salah paham. Aku hanya merasa, kakimu terluka karena aku. Aku bertanggung jawab untuk merawatmu. Aku tidak salah paham. Aku tahu hatimu sudah tidak ada padaku lagi. Aku takut diriku sendiri yang salah paham. Aku masih mencintaimu. Aku takut masih memiliki harapan padamu. Aku takut setiap hari melihatmu, akan mengingatkan kita pada segalanya. Mengingat hal-hal buruk yang kulakukan padamu. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Gunan Zhou. Semua orang harus melihat ke depan. Biarkan masa lalu berlalu. Kamu benar. Jadi, aku memilih untuk melepaskanmu. Dan melepaskan diriku sendiri. Dulu, hidupmu bersamaku tidak bahagia. Tapi aku bisa melihat. Sekarang kamu bersama Lu Jinghuai. Sangat bebas dan bahagia. Yang lebih penting, dia membuatmu belajar. Bagaimana cara mencintai diri sendiri. Dulu aku selalu berpikir, mencintai seseorang harus mengorbankan segalanya untuk menyenangkannya, bahkan sampai kehilangan diriku sendiri. Jadi dulu saat aku berada di sampingmu, aku selalu berusaha keras agar kau melihatku dan membuatmu bahagia. Sampai aku bertemu Lu Jinghuai. Aku baru sadar, cinta sejati adalah saling menghargai. Dia yang membantuku menemukan diriku kembali. Percayalah, Zhiqiu. Kebahagiaan yang tak bisa kuberikan. Lu Jinghuai bisa memberikannya. Jika aku tak bisa membuatmu menjadi dirimu yang sebenarnya, aku lebih memilih untuk melihatmu dari jauh. Melihatmu bahagia. Kalau begitu, Gunan Zhou, selamat tinggal. Kuharap di masa depan, kau bisa mengerti bagaimana mencintai seseorang. Shen Zhiqiu. Melangkahlah dengan tegap. Jangan menengok ke belakang. Zhiqiu. Aku kira. Kau kira apa? Kira aku tak tega? Aku tak akan kembali lagi. Aku hanya takut. Aku tidak percaya pada diriku sendiri. Tuan Lu dengan wajah seperti ini bilang tidak percaya diri. Terlalu palsu, kan? Apa yang kau berikan padaku adalah rasa hormat dan kasih sayang, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kau juga yang membantuku menemukan diriku kembali. Kiu. Aku mencintaimu. Lu Jinghuai. Aku juga mencintaimu. Terima kasih. Jinghuai, cepat ke sini. Hari ini aku masak sendiri, semua makanan favoritmu. Wah, hari ini hari spesial apa? Sampai pelukis terkenal Shen masak sendiri. Aku punya hadiah untukmu. Apa itu? Buka dan lihat. Kau hamil. Kita akan punya bayi. Benar, sudah 6 minggu. Kamu akan jadi ayah, Lu Jinghuai. Hebat. Kita punya bayi. Apa kamu merasa tidak enak badan? Apa kata dokter? Apa yang harus diperhatikan? Nanti kalau lukis, jangan dulu terlalu lama. Aku akan cek kamu dokter pribadi terbaik. Dokter pribadi terbaik. Jinghuai, jangan tegang. Dokter bilang aku dan bayi sehat-sehat saja. Dulu, aku selalu merasa menikahimu adalah hal paling membahagiakan. Tapi sekarang, ternyata kebahagiaan bisa lebih sempurna. Dulu, aku pikir 7 tahun menunggu sia-sia. Sampai bertemu kamu, baru ku mengerti, bertemu orang yang tepat bisa mengubah semua penyesalan menjadi kebahagiaan. Juga membuatku paham, cinta sejati bukan hanya memberi, tapi dua orang saling melengkapi. Nanti, aku akan selalu seperti sekarang. Menjagamu. Menjaga bayi kita. Tidak akan biarkan kamu sedih sedikit pun. Kita sekeluarga harus selalu bersama.